Tahukah kalian bahwa video yang sedang viral di media sosial adalah salah satu tradisi upacara pemakaman di Afrika Barat? Salah satunya adalah negara Ghana. Sebuah negara yang berada di Afrika Barat ini masih melestarikan tradisi tersebut. Sebagian masyarakat Ghana masih mempercayai bahwa cara yang terbaik untuk menghormati orang yang baru meninggal adalah dengan mengadakan pesta. Mulai dari kegiatan para pengusung jenazah yang menari-nari, peti mati yang dibentuk sesuai dengan kepribadian atau wasiat dari orang yang sudah meninggal, dan rangkaian kegiatan upacara lainnya. Semua hal tersebut adalah bentuk tradisi yang mereka lestarikan hingga saat ini. Tidak mengherankan jika sebuah prosesi upacara pemakaman di negara tersebut juga memerlukan biaya yang cukup besar. Penasaran tentang negara Ghana? Inilah sejarah dan fakta tentang Ghana. Kembali lagi di channel Invoice Indonesia, channel yang mungkin bisa menambah wawasan dan informasi yang belum kalian ketahui. Ghana adalah sebuah negara Afrika Barat yang terletak di sepanjang Teluk Guinea dan Samudra Atlantik. Negara ini juga berbatasan dengan negara Afrika lainnya seperti Pantai Gading di barat, Burkina Faso di sebelah utara, dan Togo di sebelah timurnya. Letaknya yang hanya beberapa derajat di utara garis khatulistiwa menyebabkan iklim di negara ini cenderung tropis, dengan hanya mempunyai 2 musim sepanjang tahunnya. Sistem pemerintahan negara ini adalah republik presidensial, di mana presiden adalah pemangku kekuasaan tertinggi. Ghana mempunyai luas wilayah sekitar 239.567 km persegi. Dan mempunyai jumlah penduduk sekitar 31.072.940 jiwa. Letak ibu kota Ghana berada di kota Accra. Sumber daya alam yang melimpah mendukung berkembangnya ekonomi di Ghana. Negara ini memproduksi dan mengekspor hasil tambang berupa minyak mentah dan juga gas alam. Pada tahun 2010, Ghana juga merupakan salah satu negara penghasil emas terbesar dunia. Cedi adalah nama mata uang yang digunakan oleh masyarakat Ghana dalam transaksi jual-beli. Dan bahasa Inggris adalah bahasa resmi dari negara ini. Meskipun dalam kehidupan sehari-hari, masyarakatnya juga menggunakan bahasa tradisional dalam berkomunikasi. Sebagian masyarakat Ghana beragama Kristen, dan sebagian ada juga yang memeluk agama Islam. Selain itu, agama-agama lain juga dipercayai oleh masyarakat negara ini. Ghana merupakan salah satu negara yang melindungi hak warga negaranya dalam kepercayaan agamanya. Di negara ini, terutama anak-anak muda diajari pentingnya kebebasan beribadah. Selain itu, mereka juga diajari bertoleransi kepada pemeluk agama lain. Mereka percaya bahwa manusia harus dapat memilih untuk menyembah agama manapun yang mereka suka, dan tidak boleh ada intoleransi kepada siapapun dari agama selain agama yang dianutnya. Sejarah Ghana. Ghana sudah diakui sebagai salah satu kerajaan besar di wilayah selatan Sahara sejak abad ke-9. Negara ini dihuni oleh suku Akan sejak abad ke-5. Wilayah ini kemudian berkembang menjadi sebuah kerajaan. Kontak pertama dengan negara-negara Eropa terjadi pada abad ke-15. Diawali dengan kedatangan orang-orang Portugis ke wilayah Gold Coast yang saat ini menjadi wilayah Ghana untuk berdagang. Para pedagang dari Portugis terkesan dengan sumber daya emas yang ada di daerah tersebut, dan kemudian mendirikan Portuguese Gold Coast atau Costa de Ouro yang berfokus pada ketersediaan emas yang luas. Tahun 1481, Raja John II dari Portugal menugaskan Don Diego de Azambuja, seorang kapten armada dengan 9 kavarel, 2 buah kapal beserta 600 tentara, 100 tukang batu dan tukang kayu yang dikirim ke Ghana untuk membangun Kastil Elmina dan diselesaikan dalam waktu 3 tahun. Pada tahun 1598, Belanda bergabung dengan Portugis dalam perdagangan emas, kemudian membangun Dutch Gold Coast, dan membangun Benteng Komenda dan Benteng Kormansi. Pada tahun 1617, Belanda merebut Kastil Olnini dari Portugis. Dan tahun 1642 juga merebut Benteng Saint Anthony di daerah Aksim dari tangan Portugal. Pertengahan abad ke-17, bangsa Eropa lain yang bergabung dalam perdagangan emas di negara ini adalah negara Swedia.
negara Swedia mendirikan Swedish Gold Coast, dan Denmark Norwegia juga mendirikan Danish Gold Coast. Dan yang terakhir adalah negara Jerman yang kemudian membangun German Gold Coast. Dimulai pada abad ke-17, selain perdagangan emas, pedagang Portugis, Belanda, Inggris, dan Prancis juga berpartisipasi dalam perdagangan budak Atlantik di daerah tersebut. Tahun 1874, Britania Raya membangun kendali atas beberapa bagian dari negara itu dan menetapkan daerah-daerah kekuasaannya menjadi Gold Coast British Colony. Dalam masa pendudukannya, kerajaan Inggris juga mendapat perlawanan dari kerajaan-kerajaan kecil dari suku Akan. Perang yang terjadi berlangsung kurang lebih sekitar 100 tahun dan dikenal dengan Perang Anglo-Ashanti, yang akhirnya dimenangkan oleh pihak Inggris pada awal tahun 1900-an. Gerakan menuju berakhirnya era penjajahan dimulai pada tahun 1946 dengan diadakannya pemilihan anggota legislatif di tiap wilayah pesisir emas. Lalu pada tahun 1947 dibentuk United Gold Coast Convention. Konvensi ini dipimpin oleh 6 pemimpin besar di tiap wilayah pesisir emas. Mereka menyerukan agar dibentuk pemerintahan sendiri dalam waktu sesingkat mungkin. Pada tahun 1951, Kwame Nkrumah memenangkan suara mayoritas dalam pemilihan legislatif dan diangkat menjadi pemimpin bisnis wilayah pesisir emas pada tahun 1952. Pada tanggal 6 Maret tahun 1957, Kwame Nkrumah menyatakan kemerdekaan dari Inggris dan mendeklarasikan pembentukan serta otonomi dari negara Ghana. Tanggal 1 Juli tahun 1960, melalui referendum konstitusi Ghana dan pemilihan presiden, Kwame Nkrumah terpilih secara resmi sebagai presiden negara tersebut. Kemudian dia menyatakan Ghana menjadi sebuah negara republik. Itulah sedikit ringkasan tentang sejarah negara Ghana. Dari masa kolonial hingga akhirnya merdeka dan menjadi sebuah negara yang berdaulat. Berikut 16 fakta tentang Ghana. Ouagadougou adalah nama kekaisaran di wilayah Ghana pada abad pertengahan. Kata Ghana dari segi etimologi memiliki arti prajurit raja. Namun dalam sumber lain disebutkan bahwa kata Ghana merupakan sebuah gelar bagi raja yang memimpin kerajaan. Negara ini awalnya dikenal oleh bangsa kolonial dengan nama Gold Coast. Nama tersebut berasal dari sumber daya emas negara Ghana yang sangat melimpah. Ghana adalah negara Afrika Barat pertama yang memperoleh kemerdekaan dari Inggris. Ghana mempunyai 2 hari nasional, yaitu tanggal 6 Maret diperingati sebagai Hari Kemerdekaan dan tanggal 1 Juli diperingati sebagai Hari Republik. Suku Akan adalah suku mayoritas di negara tersebut. Selain suku-suku Afrika lainnya seperti Mola, Ewe, Ga-Adangbe, Kokomba, dan lain sebagainya. Menurut data dari Global Peace Index, Ghana adalah negara paling damai di Afrika dan urutan ke-40 di dunia. Ekonomi Ghana merupakan salah satu yang paling maju di Afrika. Negara ini mempunyai pasar terbuka terbesar di Afrika Barat, yaitu Pasar Kejetia. Cedi adalah mata uang Ghana. Kata cedi berasal dari bahasa Afrika yang mempunyai arti kulit kerang. Karena pada awalnya kulit atau cangkang kerang digunakan sebagai alat tukar di wilayah tersebut. Selain mempunyai sumber emas yang besar, negara ini berada di peringkat ke-9 negara dengan cadangan berlian terbesar dunia. Ghana adalah pengekspor biji kakao terbesar kedua dunia setelah negara tetangganya yaitu Pantai Gading. Taman Nasional Mole adalah taman marga satwa terbesar di Ghana. Tempat tersebut terletak di bagian barat laut Ghana. Taman ini dihuni oleh ratusan spesies hewan dan tumbuhan khas Afrika. Kastil Elmina adalah sebuah kastil peninggalan bangsa Portugis yang dibangun pada abad ke-15. Dan kata Elmina mempunyai arti tambang emas. Kastil ini menjadi salah satu saksi sejarah negara tersebut. Kastil ini dulunya digunakan sebagai tempat mengurung para budak sebelum dikirim dan dibawa ke Amerika. Danau Volta yang berada di daerah Volta merupakan salah satu danau buatan manusia terbesar di dunia. Danau ini mempunyai luas sekitar 8.502 km dan menjadi salah satu sumber kehidupan di negara Ghana.
Selain sebagai sumber pengairan, danau ini juga dijadikan tempat pembangkit listrik tenaga air. Festival menari di negara ini diselenggarakan setiap tahun. Seperti banyak negara di Afrika lainnya, setiap suku atau etnis di negara ini mempunyai tarian khas mereka seperti tarian Adoa oleh suku Akan, Patsa oleh suku Ga-Adangbe, Kapalongo oleh suku Gas, dan lain sebagainya. Negara Ghana juga terkenal mempunyai tradisi unik tentang peti mati. Di negara ini, peti mati dibuat menjadi berbagai macam bentuk sesuai dengan karakter dari orang yang meninggal. Menurut kepercayaan orang Ghana, bahwa kehidupan akan berlanjut setelah kematian, dan peti mati ini bertujuan untuk memberikan kesan yang baik begitu sang almarhum sampai ke sisi yang lain. Itulah sedikit informasi tentang negara Ghana, sebuah negara kaya di benua Afrika dengan segala macam sejarah dan tradisinya. Semoga video kali ini bisa menambah informasi dan wawasan, serta bisa memberikan manfaat untuk kita semua. Terima kasih sudah menonton dan tunggu video dari kami selanjutnya.